Oke. Ah, jadi sebentar. Ini juga saya record. Nanti jika ada yang tidak bisa masuk atau terban membal-membal seperti tadi, kita bakalan bisa punya link untuk kemari lagi ya. Nah, ini adalah gambaran seperti apa sebenarnya relasi atau perbedaan dari tes, measurement, sama assessment, teaching, dan evaluation. Oke, tadi ada yang bilang kalau tes itu soal ujian. Oke, itu sudah benar. Nah, intinya tes itu adalah alat, tool ya, alat yang kita pakai untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa. Nah, dalam bahasa Inggris berarti kita mengukur kemampuan berbahasa Inggris mereka. Oke, sebentar nih yang bunyi siapa ya? Wait, ada yang gerusuk-gerusuk. Oke, ah, sebentar. Oke, oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, tes itu adalah alat untuk kita ukur sejauh mana dia. Misalkan kalau kita mau mengukur speaking, maka misalkan pertanyaan kita suruh dia speaking atau mau kita ukur listening dia, maka soal-soal listening yang kita berikan ada tes listeningnya, ada soalnya itu alat ukurnya. Nah, measurement itu adalah pengukuran dari tes itu. Jadi tadi Soeharto ya, kalau nggak salah, yang mengabari kalau measurement itu sebelum tes ya gitu ya. Sedangkan tes assessment itu setelah tes. Maka itu terbalik ya. Em, tes itu bagian dari measurement. Nah, dalam bulatan ini maksudnya gimana? Pertama, kegiatan yang paling besar itu adalah teaching, pengajaran dalam perkuliahan. Kalau kalian bayangkan, karena ini language assessment, maka seluruh istilah ini berlaku dalam kelas bahasa Inggris kita. Jadi secara keseluruhan, kegiatan yang paling besar itulah pengajaran, teaching. Nah, dalam teaching, untuk kita melihat apakah pengajaran kita itu berhasil atau tidak, kita perlu menilai. Kita perlu melihat apakah siswa kita itu mampu apa tidak. Nah, ini disebut dengan assessment, penilaian. Nah, apa yang dinilai? Nah, untuk kita tahu yang dinilai itu misalkan tergantung dari ujiannya, dari pelajarannya. Contoh di kelas ini language assessment, maka di kelas ini akan saya nilai sejauh mana kalian mampu membuat assessment bahasa Inggris misal. Atau dalam kelas speaking, maka yang dinilainya sejauh mana speakingnya bagus gitu kan. Tergantung apa yang diajar, itulah yang dinilai. Jangan sebaliknya. Misalkan dalam kelas bahasa Inggris, tapi ujiannya berenang. Itu tidak nyambung. Nah, itu penilaian dengan pengajaran itu harus serasi. Apa yang diajarkan itu yang dinilai. Terus measurement, bagian dari penilaian. Nah, untuk kita menilai, kita perlu alat ukur. Perlu pengukuran. Contoh dalam perkuliahan saya misalkan. Kita punya 40% final, 25% midterm, 25% eh, tugas, 10% kuis. Nah, persentase itu adalah pengukuran yang saya bagikan sehingga nilai kalian nanti penuh 100. Nah, angka-angka persentase, misalkan kalau kamu benar semua di final kamu mendapat 40, itu adalah measurementnya, pengukurannya. Ukuran dari tes. Nah, untuk saya bisa mengukur dengan ukuran tadi, saya perlu tes, perlu alat. Nah, alat itulah yang disebut dengan tes. Kebanyakan tes itu bentuknya formal, bentuknya ya ujian ya. Ada yang spoken, dalam artian bahasa ngomong, eh, kita tanya satu persatu, itu spoken test. Ada yang written test, written test kita suruh tulis. Nah, tapi alat tes itu kalau tes dia selalu berbentuk alat yang terstruktur gitu kan. Ada soalnya, ada jawabannya, ada pertanyaannya. Tapi untuk measurement atau assessment dia tidak selalu butuh tes. Assessment ini bentuknya bisa lebih beragam. Ada namanya summative assessment, ada namanya formative assessment. Maksudnya seperti apa? Kalau assessment, saya untuk menilai kemampuan kalian dalam membuat apa namanya, dalam memahami assessment ini, saya minta kalian menjawab satu persatu tadi.
Nah, jawaban kalian tadi itu tidak saya jadikan tes karena saya nggak buat soal satu jawaban dua gitu. Tapi dari jawaban kalian saya bisa memahami sejauh mana kalian mengerti tentang istilah ini. Nah, itu yang saya lakukan tadi itu termasuk dalam formative assessment. Assessment yang non formal, dalam artian assessment secara observasi, secara sekilas begitu. Nah, intinya setelah tadi 40%, 50% angka itu adalah measurement. Terus asesmennya apa dong, Bu? Penilaian untuk melihat, saya udah bagikan alat. Alat ukur itu ada kuis, ada midterm test, ada tugas, ada final. Itu tes kan? Alat, 4 jenis alat yang saya pakai untuk menilai kalian. Terus setelah 4 itu saya bagikan ukurannya, ada 40, ada 20, sampai semua dapat total nilai. Terakhir, misal Meli dapat total nilainya itu 75. Terus apa makna 75? Kan tidak ada makna ya. Si apa? Erina dapat 50. Apa makna 50? Tidak dapat maknanya kecuali diterjemahkan atau dimaknai dengan penilaian. Misalkan 60 itu berarti kemampuannya masih di bawah rata-rata. Dia tidak boleh lulus. Atau 75 itu sudah dianggap sudah sedikit memadai, sudah bisa dianggap lulus. Nilai 85, 86 dianggap A. Oke, sampai sini makna angka tadi itu sudah punya makna, sudah punya nilainya. Nilainya seperti apa? Nah, dalam penilaian asesmen tadi, pertama kita mengambil jalur measurement test, satu jalur lagi melalui yang formative test, formative assessment. Masuk formative assessment jalur non-test. Makanya dalam perkuliahan nilai kalian itu secara angka kamu mendapatkan nilai 60. Tapi akhirnya kamu dapat nilai B. Kenapa? Ada nilai kehadiran, ada nilai keaktifan di kelas, ada nilai apa namanya kesopanan dan kemampuan yang lain yang tidak diukur dengan tes. Nah, jadi measure assessment itu dibagi dua jenis, ada yang formal, ada yang non formal. Measurement dan tes adalah bagian dari assessment. Untuk bisa kita mengakses, kita butuh alat ukur. Untuk bisa butuh alat ukur, kita butuh alat. Contoh, kalau mengukur panjang pakai roll. Roll itu alat. Tes itu sama kayak roll. Roll yang kita pakai untuk mengukur tinggi. Nah, untuk mengukur tes, kita perlu yang sesuai. Mengukur listening, pakai listening test. Nggak boleh pakai speaking test. Contoh, mengukur listening, tapi disuruhnya writing. Itu sesuatu yang tidak sesuai alat dengan ujiannya gitu. Nah, itu tadi. Sehingga semuanya itu bagian dari teaching tadi. Misalkan nilai di kelas ini contoh. Di kelas ini semua kalian mendapat nilai 60. Semuanya. Nggak ada yang dapat 70, 80. Berarti ada yang salah dengan pengajaran saya. Kenapa? Karena kalau nilainya semua 60, kalian tidak dapat apa yang saya ajarkan. Berarti cara saya mengajar yang salah. Tapi kalau nilainya banyak yang 80, 90, berarti cara ajar saya benar. Ada satu dua yang salah, berarti salah dia, bukan salah saya. Nah, itu yang masuk kemudian dalam evaluasi. Evaluasi ini masuk dalam mengevaluasi proses pembelajaran itu berhasil atau tidak. Sama satu lagi mengevaluasi judgement. Judgement untuk si siswa itu, dia lulus apa enggak. Makanya dalam berbagai jenis tes, itu contoh TOEFL test, paling sederhana TOEFL test itu yang alatnya itu kan beda-beda. Ada soal struktur, ada soal listening, ada reading dan sebagainya dengan ukuran angka yang berbeda-beda. Saya listening soalnya 50, structure soalnya 40 soal. Dengan nilai kalau benar semua maka nilainya akan 600. Skornya segini ya kan? Nah, dalam setiap urusan, contoh misalkan mau ikut sidang, sidang skripsi, skor yang diminta adalah minimal 480 misal, atau minimal 450. Kenapa? Karena kapasitas 450 itu sudah dianggap mampu berbahasa Inggris secara pasif, at least gitu. Tapi untuk ikut beasiswa, beasiswa S2, beasiswa S3 itu diminta skor minimal 500 atau 550. Kenapa? Karena ada kapasitas 550 dianggap sudah mampu berbicara secara aktif dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang judgementnya.
evaluasi dari tes tadi. Nah, dalam pembelajaran ini, contoh dalam teaching tadi, setelah saya melihat penilaian kalian, angka nilai kalian semua itu, saya bisa mengevaluasi ulang pembelajaran saya. Kalau nilainya banyak yang bagus, kalau nilainya bagus semua, berarti penjelasan saya juga nggak bagus. Kenapa? Tidak ada hal baru yang kalian pelajari. Misalkan dari saya punya mahasiswa ini di kelas ini 30, semuanya dapat nilai 100. Berarti apa yang saya ajarkan itu terlalu mudah. Sehingga kamu nggak perlu belajar, semua dapat nilai 100. Karena kayaknya impossible dalam sebuah tes nilainya 100 semua atau 90 semua, kecuali nyontek gitu kan. Kalau nilainya terlalu sedikit, misalkan semua nilainya 50, nggak ada yang lulus, semuanya gagal di kelas ini. Berarti juga yang salah saya dalam mengajar. Karena jika ada mahasiswa dengan kapasitas beragam, tapi nilainya jadi gagal semua, berarti ada yang salah dengan pengajaran. Tapi jika nilainya beragam, maksudnya kebanyakan nilainya bagus, tapi ada satu dua yang gagal. Yang satu dua gagal itu di situ nanti evaluasinya personal. Ada masalah dengan personal dia, bukan masalah dengan pengajaran saya. Sejauh ini sudah bisa dipahami makna setiap istilah dan perbedaannya. Karena untuk kalian ke depan, ini namanya nama kelas language assessment. Berarti di sini tugas kalian itu bukan hanya membuat tes, tapi membuat proses penilaian bahasa Inggris. Yang berarti ada jalur tes, dan artian kamu akan mencoba nanti membuat tes bahasa Inggris, juga mencoba menguji kemampuan bahasa Inggris tanpa tes. Jalur yang lain, misalkan apa, observasi, portofolio, dan lain sebagainya. Karena ini assessment, sedangkan 2 tahun yang lalu nama kelas ini disebut language testing design. Kalau language testing design, maka dia fokus sama tes doang. Sedangkan hari ini ilmu pengetahuan berkembang bahwa untuk menguji kemampuan seseorang itu nggak cuma cukup sama tes. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dites. Contoh, motivasi belajar, kesungguhan, engagement itu tidak bisa dites dengan tes, tapi bisa diamati dengan observasi, bisa dilihat dengan uh, keaktifan, misal di kelas dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dites, tapi bisa di apa ya, diamati ya, diobservasi, bisa diwawancara. Sejauh ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya rasa untuk pembekalan awal, saya rasa semua paham. Nah, intinya di kelas ini kita bakalan bahas juga tentang ini ya, kontrak perkuliahannya. Sebentar, saya buka. Oke, saya buka whiteboard-nya. Semua bisa melihat whiteboard saya. Bisa nampak whiteboard-nya. Bisa, Mem. Oke. Masih buffering, Mem. Yang buffering ya. Sebentar ya, nanti dia bakalan Oke.
Karena kelas ini adalah kelas tentang apa namanya? Language assessment. Maka tujuan akhir dari kelas ini adalah membuat assessment ya. Oke, jadi karena tujuan utama dari kelas ini adalah assessment, dalam artian membuat assessment bahasa Inggris, maka finalnya 40%-nya itu adalah membuat assessment untuk anak SMA. Kamu boleh pilih kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Jadi pilih satu kelas saja. Nah, ketika saya bilang assessment, maka ini bukan tes ya. Karena kalau kamu buat langsung tes, maka itu tidak hanya satu bagian assessment yang terpenuhi, yaitu tes, jenis tes. Jadi assessment itu bakalan ada yang tes dan non-tes. Nah, bagaimana cara membuat assessment yang
Di dalamnya mencakup 4 skill. Ada listening, reading, writing, sama speaking. Oke, ya. Jadi, asesmen kamu itu harus mencakup keempat jenis skill itu. Ada untuk listeningnya, ada untuk readingnya, ada untuk writingnya, ada untuk speakingnya. Dan ini akan dikumpulkan nanti di akhir perkuliahan. Jadi kamu punya waktu 6 bulan untuk meng-create assessment. Nah, supaya assessment kamu itu bagus, punya nilai yang syarat-syaratnya terpenuhi dan sebagainya. Nah, nanti dalam perkuliahan akan kita kabari bagaimana cara membuat asesmen yang baik. Prinsip-prinsip yang harus terpenuhinya apa, bagaimana caranya, cara menilainya, dan lain sebagainya. Nah, tugas akhirnya kamu membuat asesmen dan berhubung saya sudah bertahun-tahun mengajar mata kuliah ini dan sudah sangat pengalaman dengan balleting yang ujungnya nyontek ya kan, ngambil punya teman atau copy paste dari internet. Nah, ketika saya bilang buat assessment, kamu boleh mengadopsi ya. Saya ketika dibilang copy paste dengan adopsi itu berbeda. Kalau adopsi, kamu baca, kamu lihat, kamu ambil jadi punya kamu, tapi kamu paham bentuknya seperti apa, kenapa kamu pilih itu. Sedangkan copy paste, kamu ngambil shred, tempar, terus kumpulkan. Bahkan ada dulu yang sempat mengumpulkan, masih ada, if you like this post, please subscribe. Itu kan nampak kali diambil dari blog orang. Di bagian itu pun tidak dihapus segitunya. Ada yang nyontek punya teman, nama di atas misalkan Ramadan Solin. Di bawah udah ada Suharso namanya. Lupa dia hapus nama temannya. Untuk meyakinkan bahwa di kelas ini tidak ada yang menyontek untuk final, maka nanti ketika final kamu tugas akhir, kamu akan mengerjakan dua hal. Asesmennya kamu kumpulkan, sama kamu akan presentasi via Zoom seperti ini. Kenapa kamu memilih jenis asesmen itu? Dia akan mengakses bagian apa saja, bagaimana cara kamu mengevaluasinya, bagian readingnya gimana, listeningnya gimana, dan sebagainya. Sehingga saya bisa memastikan, jika pun kamu nyontek, at least kamu belajar. Ya kan? Kamu tahu apa yang sudah kamu buat. Nah, itu menjadi poin penting karena ini 40% dari perkuliahan ini. Karena ada yang banyak dari yang sebelumnya yang tidak lulus ya. Jadi ini yang dari UINSU pun karena kalian mengambil mata kuliah di kami, otomatis kamu mengikuti sistem di sini. Jadi kalau misalkan 40% final tidak buat, berarti kamu tidak lulus gitu. Karena otomatis di sini ini 25, ini 25, ini 10. Kalau finalnya tidak ada, maka 25, 50 nilainya 60. Kira-kira dapat berapa? 60. Nah, midterm, midterm ini bakalan berbentuk tes. Nah, setiap hari seperti ini kita kan sedang mengadakan perkuliahan. Saya akan bagikan materi bahwa seperti misalkan hari ini jenis apa beda tes dan lain sebagainya. Nanti bagaimana cara kita meng-assess listening dan lain sebagainya. Kita punya materi. Nah, midterm itu adalah tes untuk mereview materi yang sudah kita pelajari. Jadi di kapan kita akan midterm? Midtermnya itu dekat final. Karena ini materi, kalau maka materinya selesaikan sebelum final, maka supaya tidak terbebani nanti, tolong yang bagian final assessment-nya itu dicicil. Nanti saya akan mengabari ketika sudah prinsip-prinsip dan hal-hal dasar yang kalian butuhkan untuk membuat asesmen sudah terpenuhi. Saya akan ngabari ini waktunya kalian sudah bisa searching-searching bahan untuk asesmen. Nah, kamu sudah bisa menyicil pelan-pelan untuk itu. Karena kalau tidak, maka kamu akan burn out nanti di akhir, di situ final, di situ tugas, di situ harus buat PPT. Karena ini final ini kamu punya tugas final yang dikumpulkan via Word. Nanti juga ada berbentuk PowerPoint kan, karena saya minta kalian itu untuk presentasi. Jadi ada PPT-nya, ada Word-nya, dan juga kamu harus mereview materi.
Karena tugas, misalkan minggu ini kita midterm, maka minggu depan kamu kumpulkan final. Jadi waktunya itu berdekatan. Cara untuk mudahnya adalah setiap saya berikan materi, kamu pahami baik-baik, kamu catat, sehingga nanti ketika kamu mereview, kamu tidak perlu terlalu berat ketika belajar. Nah, setiap pembelajaran kita ini akan saya record dan saya masukkan ke YouTube saya. Jadi kamu tetap bisa mengulang jika ada hal yang tidak kamu pahami atau ada yang kurang kamu mengerti. Nah, tapi yang paling penting dalam materi ini adalah memahami maknanya, memahami setiap materi itu dengan bahasa kamu sendiri. Contoh, ketika saya tanya tadi, tes apa, midterm apa, assessment apa, evaluasi apa, semua menjawab hafalan dari Google ya kan? Tes adalah alat ukur dengan bla 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 bla. Tes dan sedangkan ketika saya tanya yang kamu pahami, kamu nggak paham. Jadi kalau midterm materi ini nanti lebih kepada pemahaman kamu. Karena kalau kamu hafal yang ada di Google, ujungnya kamu nggak tahu apa yang kamu hafal, terus salah jawab nanti. Jadi saya nanya yang lain, kamu akan jawab yang lain. Nah, untuk tugas, tugas ini nanti saya akan minta kalian, saya akan tentukan tes, saya akan cari satu tes, dan saya berikan ke kalian, saya akan minta kalian menganalisa tes tersebut. Dan ini dilakukan di tengah perkuliahan, di 8 minggu ke-8 ya. Setelah kamu punya kemampuan atau cukup materi untuk mengevaluasi tes orang, nah, kamu akan menganalisa tes ini sudah layak apa tidak, apa yang kurang dari tes itu, bagaimana seharusnya diimprove lagi dari tes itu, sehingga kamu punya bayangan ketika akan membuat punya sendiri. Kamu sudah mencoba menganalisa punya orang lain dulu, ujungnya nanti kamu jadi punya bayangan kalau saya mau buat asesmen saya bagusnya gimana. Sedangkan yang kuis, kuis ini berupa harian, karena kita via Zoom. Saya yakin kalau via Zoom, jika tidak saya tanya seperti tadi satu persatu, maka di Zoom itu saya yang ngomong sendiri. Sisanya out kamera semua. Atau jika ada yang pakai kamera, maka dia pakai foto aja. Kok nggak gerak-gerak? Rupanya foto yang ditampilin di depan. Saya sudah sangat berpengalaman dalam hal perkuliahan via Zoom seperti ini. Sehingga sebelum kita mulai perkuliahan, saya bakalan memberikan materi singkat terlebih dahulu tentang materi yang akan kita pelajari hari itu via via YouTube saya, apakah sehari sebelum ataupun semalam sebelum. Kamu akan mempelajari itu. Ketika masuk, saya akan minta kalian review apa yang sudah kamu baca atau sudah kamu dengarkan via YouTube tadi. Itu menjadi kuis. Nanti baru akan saya jelaskan seperti tadi dan akan ada nanti kamu akan review ulang. Misalkan contoh kayak soal tadi. Setelah saya jelaskan, kira-kira penjelasan kamu tentang tes, asesmen, evaluasi itu akan sama apa tidak? Otomatis sudah berubah kan? Karena sudah punya pandangan dan hal baru yang kamu pelajari. Nah, sehingga ini semuanya nanti, baik midterm, tugas, dan kuis ini, saya akan minta kalian menilai diri kalian sendiri. Final juga sama. Final bahkan nanti saya akan minta teman-teman yang menilai tugas kalian. Saya hanya memberikan rubriknya, misalkan untuk materi midterm, pertanyaannya ini, kalau dijawab ini maka benar, kamu akan memeriksa sendiri. Yang mau saya kabarin bahwa penilaian ini, nilai kalian ini, semuanya adalah tanggung jawab kalian. Bisa kuis, kita berapa kali ada kuis? Selama 6 bulan itu kita misalkan punya 12 kuis, 12 kali. Kalau kamu hadir maka kamu punya kuis dan punya nilainya. 12 kali dikali misalkan setiap kuis itu ada 10 kamu benar. Maka kali 10 bagi 10 berapa nilai kamu? Misalkan 10. Maka nilai ini di akhir waktu setelah final nanti saya akan minta setiap kalian merekap nilai kalian sendiri. Jadi semua nilai tugas, semua nilai midterm, assessment kalian dan sebagainya itu jangan dihilangkan, jangan dihapus. Karena ada juga, Bu, ketika saya minta di akhir, tolong semuanya rekap nilai. Bu, tugas finalnya sudah saya hapus, nggak ada lagi di HP, nggak ada lagi di laptop, segala macam. Sebelum kelas ini selesai, maka semua tugas itu simpan baik-baik. Karena itu juga bisa menjadi pegangan untuk kalian. Bahkan ini juga untuk semua semua perkuliahan ya. Karena contoh, misal saya punya nama yang mirip-mirip di kelas ini. Misal Muammar Soeharto sama nanti ada Muammar lain satu atau
Anis Syafa, ada Anis lain misalkan. Ya mungkin saya akan sangat berkemungkinan untuk tertukar orangnya. Bisa jadi tertukar nilainya. Nah, kamu punya bukti, Bu, tugas saya ini, nilai saya ini, kenapa saya dapat nilai seperti ini. Nah, di akhir masa nanti setelah final saya memberikan kalian waktu sanggah sebelum saya mengupload ke Siakat. Nilai asli kalian segini. Setelah kalian rekap, saya cek ulang dengan yang sudah saya periksa. Nilai kalian segini. Eh, ada yang menyanggah. Jika tidak ada yang menyanggah, maka nilainya seperti itu. Kalau ada yang menyanggah, maka saya akan lihat sanggahannya itu sesuai apa tidak. Jadi, perkuliahan ini menjadi tanggung jawab kalian dalam hal nilai juga. Karena ada yang sudah saya kasih wanti-wanti, silakan direkap nilai, silakan semuanya. Dia baru menghubungi saya setelah saya mengunci nilai. Di Siakat itu setelah dikunci nilainya tidak bisa apa-apain lagi. Kami punya dosen itu dikasih deadline, jadwal mengisi Siakat itu misalkan seminggu. Setelah saya isi disuruh kunci. Setelah dikunci itu tidak bisa dibuka lagi. Banyak mahasiswa yang lalai yang tidak bertanggung jawab terhadap nilai sendiri. Ketika masa sanggah masa ini dia nggak open, nggak menjawab, nggak memberikan tanggapan. Ujungnya ketika sudah selesai perkuliahan baru tanya, Bu, boleh saya menyanggah ulang, boleh saya mengganti, boleh saya dan sebagainya. Di masa sanggah ini pun jika ada waktu perbaikan nilai pun akan saya kabari. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada? Miss, Ya, ada beberapa yang masih saya agak kurang sedikit mm-mm. misunderstanding, kurang sedikit. Untuk Silakan. final final assignment itu kita tuh mengambil 4 aspek atau salah satunya, Mem? Keempat-empatnya. Jadi kamu hanya memilih kelas ya. Asesmen yang akan kamu buat itu untuk jenjang SMA. Pastikan baik-baik jenjang SMA. Jangan SMP, jangan SD, jangan kuliah. Kelasnya kamu pilih apakah kelas 1, apakah kelas 2, atau apakah kelas 3. Karena materi di setiap kelas itu kan berbeda. Maka asesmen yang akan kamu buat itu sesuai dengan materi di jenjang yang kamu pilih. Bisa kamu memilih di cover asesmen kamu buat untuk kelas 1 SMA, tapi materi di dalamnya rupanya untuk anak kelas 3 itu tidak sesuai. Jadi pastikan jenjangnya sesuai. Nah, keempat skill ini yang bakalan kamu uji. Jadi nanti asesmennya dibagi 4. Ada bagian listening. Bagaimana cara kamu mengakses listening. Bagian reading. Bagaimana cara mengakses reading. Writing, speaking. Nah, ini yang menjadi sulitnya. Kenapa? Karena kalau saya cuma kasih tugas, buat tes untuk SMA, otomatis kamu akan langsung ngambil dari UN atau otomatis atau apa yang ada di Google itu tinggal di copy paste, tempel di situ, dikumpulkan. Tapi dengan bentuknya ada berbagai macam ini, walaupun kamu merujuk ke Google, at least kamu harus menganalisa dulu kan. Ini bagusnya untuk listening kelas SMA dengan topik atau materi ini, soalnya harus seperti apa. Makanya saya mengabari di awal, kamu punya waktu 6 bulan. Dan itu bisa dicicil pelan-pelan. Yang kalau kamu buatnya besok kumpul malam ini buat, saya yakin kamu gila malam. Karena nggak ada waktu untuk mereview lagi. Sehingga ujungnya please subscribe dan like itu tidak terhapus karena tidak sempat lihat lagi karena segitu banyaknya ya. Jadi tolong di manage waktu. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Saya, Mem. Ya, silakan. Nah, jadi untuk tugas itu kan kita menganalisa tes, Mem. Berarti Ya, tugasnya ini kayak kayak yang tadi ya, Mem. Pengertian measurement, tes gitu nggak, Mem? bukan. Semacam interview nggak, Tugas Mem? ini nanti saya akan mengambil tes yang sudah dibuat oleh orang lain. Misal, saya ngambil TOEFL test. Satu jenis tes, terus saya minta kalian menganalisa tes itu. Dari apa kalian analisa? Dari ilmu yang sudah kalian pahami kan? Misalkan tes yang baik itu seharusnya dia punya ini. Tes itu punya enggak? Seharusnya tes yang baik itu dia bisa mengcover ini. Atau tes yang baik itu dari segi administrasinya seperti apa. Nah, jadi kamu menganalisa tes yang sudah dibuat oleh orang lain. Itu tesnya akan saya provide, akan saya kasih ke kalian. Kalian menganalisa tes itu berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari di kelas tentang bagaimana cara membuat tes yang baik atau asesmen yang baik. Ada lagi? Mem, Ya, eh, berarti ini kan
Berarti kita ke ini di kita buatnya satu sekolah. Kita ke kelas gitu. Ke satu Enggak. sekolah. Kamu hanya apa? Untuk asesmen, bukan? Iya. Ya, untuk asesmen itu kamu hanya perlu membuat asesmen ya. Paham ya? Bukan kamu ke kelas ngajar. Kayak contoh kamu ini saya minta jadi pembuat soal UN. Apakah kamu harus ke kelas ngajar dulu? Enggak kan? Kamu itu kayak tim pembuat soal UN SMA. Misalkan Erina memilih kelas 1 SMA, maka kamu akan membuat soal untuk kelas 1 SMA. Tapi kalau saya bilang soal alias tes, maka bentuknya itu kan semuanya soal. Sedangkan assessment, dia nggak semuanya soal. Dia terbagi dua jenis. Ada soalnya, ada yang berbentuk non-soal. Yang berbentuk non-soal bagaimana, Bu? Nanti kita pelajari. Misalkan ada bentuk observasi, portofolio, wawancara, project. Jadi nanti kamu yang akan memilih kira-kira untuk kelas 1 SMA, cocoknya projectnya apa? Misal untuk kelas 1 SMA kamu minta mereka buat film. Kira-kira capai nggak ya? Bikin film dokumenter. Matilah siswanya gitu. Jadi kesulitannya, materinya, soal atau assessment itu harus selaras dengan usia mereka, selaras dengan level bahasa Inggris mereka, selaras dengan materi. Makanya mata kuliah ini ada tersendiri. Jangan kalian mengira, ini kalian ini kan selama ini jadi mahasiswa, cuman jawab soal ya kan. Sekarang kamu diupayakan menjadi seorang pembuat soal. Baru kalian sadar, ternyata buat soal lebih sulit daripada menjawab soal. Karena banyak hal yang harus dipelajari, yang harus dipikirkan dalam membuat soal. Tidak semua soal itu boleh mentah-mentah seperti itu. Nah, karena nanti kalau soalnya terlalu sulit, nggak ada yang bisa jawab. Atau soalnya terlalu mudah, nilainya benar semua. Itu juga tidak bisa mengukur kemampuan mereka. Jadi tugasnya itu asesmen ini, kamu buat asesmen, kamu buat soalnya, kamu buat tugasnya. Tapi kamu nggak perlu ke sekolah. Kamu hanya perlu memilih level sekolahnya. Apakah kelas 1 SMA, apa kelas 2 SMA, atau kelas 3 SMA. Kamu membayangkan diri kamu itu pegawai dinas pendidikan misalnya, yang tugasnya buat soal SMA. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Mau tanya, Ya. Mem ini kan eh, MK ini nanti kan kita ada presentasi PPT kan, Mem. Mhm. Jadi ini sampai nanti final pun kita tetap nge-zoom yang di cut kalah. Semuanya, kita kelas ini memang sudah di assign sama pihak prodi karena ini menjadi kelas MBKM. Mulai hari ini sampai 6 bulan ke depan, setiap hari kita Zoom. Tidak ada kelas offline. Nah, jadi yang PPT di akhir itu, yang PowerPoint kalian juga bakalan kalian tampilkan via Zoom. Seperti kalian ikut seminar dan lain sebagainya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup memadai hari ini untuk materi juga kontrak belajarnya. Pastikan saya bisa kelas ini mungkin dari segi demand-nya besar karena tugasnya itu membuat tugas, materi, tes dan lain sebagainya. Tapi saya bisa jamin jika kalian mengikuti semua prosedurnya dengan baik, setiap hari datang, kuisnya ada, tugasnya ada, midtermnya ada, finalnya ada, saya jamin jika kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kalian akan lulus dengan nilai yang maksimal. Tapi, nah, apalagi jika ada di sini yang ngulang ya, karena saya yakin setiap tahun pasti ada yang ngulang materi kelas. Kenapa? Karena tidak tahan, banyaknya yang tidak tahan di final.